أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah bersama Ustazah Lulu Mumtazah dengan kedudukan wanita dalam Islam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi udah banyak ilmu nih, Masya Allah ya. Dan sekarang bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam? Silakan Ustazah. Terima kasih Kakak Ali Zainal. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma. Yang semangat amma. Ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik manja dan juga sekaligus yang ganteng-ganteng soleh. Alhamdulillah hari ini kita banyak ilmu, mudah-mudahan bisa menjadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, ya kan, jadi anak yang baik, jadi saudara perempuan yang baik, bahkan jadi tetangga yang baik. Amin ya robbal. Bagaimanakah peranan wanita di dalam Islam, kedudukannya pada masa sekarang ini? Karena kalau pada zaman jahiliyah pemirsa, itu perempuan gak ada harganya. Sama sekali. Bahkan kalau lahirnya itu adalah wanita, itu pada zaman jahiliyah yang melahirkan itu ada dua cara membunuhnya. Nauzubillah min zalik. Ketika kita melahirkan ini sebagai perempuan ya kan, itu yang namanya ada lubang di depan kita, kalau perempuan langsung kubur. Kalau
Kalau misalnya bukan perempuan baru diangkat. Itu dulu. Tapi sekarang Masya Allah. Sejak datangnya Islam pada zaman Rasulullah SAW. Datangnya baginda kita yang tercinta. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Diangkatlah derajatnya. Naik kedudukannya. Dulu nih Bang ya. Kagak ada dia dapat namanya warisan. Tapi pemirsa setelah adanya peraturan dari Al-Quran hadis. Maka wanita pun mendapatkan warisan. Mendapatkan yang namanya haknya. Jadi sebagai ibu misalnya. Seorang ibu dulu boro-boro yang namanya ditaatin. Kan sampai ada tuh namanya si Malin Kundang apa namanya tuh ya. Karena dia saking kagak hormat sama emaknya. Tapi kita sebagai hamba Allah harus taat kepada seorang ibu. Ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung. Ya kan pemirsa? Benar. Yang ngurusin di rumah siapa coba? Ibu. Yang masak? Ibu. Yang arisan? Ibu. Ya kan? Yang utang? Ibu juga. Nah, itu masalahnya pemirsa. Jadi kalau kita ngomongin ibu itu dalam hadis, dalam kitab Bukhari dinyatakan apa? Ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Manakah atau siapa yang lebih dulu aku utamakan? Maka Nabi menjawab ibumu. Qultu summa ayun. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru bapakmu. Tapi jangan diartikan ibunya 3 ya. Enggak. Ibumu. Tetap ibumu. Iya. Jadi sebagai seorang ibu kewajibannya itu atau haknya itu benar-benar ya kita hormati, kita sayangi. Coba deh pemirsa nih ya bayangin. Kalau di rumah yang tinggalnya ibu nih ya. Misalnya bapaknya pergi nih. Emaknya tinggal di rumah sama anak-anak. Kira-kira rumah rapi nggak? Rapi. Iya. Tapi coba kalau misalnya ibunya pergi. Bapaknya di rumah pulang-pulang. Berantakan. Panci di mana ya kan? Penggorengan di mana gitu. Itu pengalaman pribadi. Begitu pemirsa. Jadi sebagai seorang ibu wajib mendidik anak-anaknya. Wajib yang namanya memberikan tauladan yang baik. Jadi kalau ada orang bilang bagaimana anaknya, bagaimana ibunya. Pengen tahu anaknya bagaimana, lihat emaknya. Karena apa? Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Makanya kan bapaknya bayar ke sekolahan itu ya, ke emaknya itu tiap bulan. Ya kan? Bener gak? Iya. Bayaran sekolah gak ke istri ente? Enggak. Buat bayaran, waduh kagak ngasih nafkah parah. Jadi gitu pemirsa. Iya. Ini sebagai seorang ibu memberikan teladan yang baik. Bahkan seorang ibu bisa menangis di kamar sendirian. Dia gak mau ngelihat air matanya dilihat oleh anak-anaknya. Kenapa? Kalau ibunya sedih ntar anaknya ikutan sedih. Ini kalau sebagai seorang ibu. Terus bagaimana kalau kita sebagai seorang istri? Ya kita harus yang namanya tahu diri lah. Jangan sampai jadi magadir. Apa tuh? Mak-mak gak tahu diri. Why? Why? Karena ketika dia menjadi anak, dia harus taat sama orang tuanya. Tapi ketika jadi istri, dia harus taat kepada suaminya. Paham kagak? Paham. Nyengir-nyengir baik. Paham. Buat pemirsa di pojokan sana ya, kita ngaji harus segar, harus semangat. Iya, benar. Sudah masuk Ramadan ini kita harus semangat, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Amin. Biar istri-istri pada ngedoain suaminya. Amin. Ibu-ibu pada doain anak-anaknya. Biar anak-anak doain orang tuanya. Biar saudara perempuan juga mendoakan saudara-saudaranya. Jangan egois, doa sendirian doang. Tantu, nong di pojok no, doa sendirian aja. Yang mana? Oh no. Begitu ya. Yeah. Jadi kalau sebagai seorang ibu tentu dia punya namanya kewajiban kepada anak-anaknya. Sebagai seorang istri kewajibannya adalah taat kepada suami. Dalam surat mana nih? Surat An-Nisa ayat 34 adalah surat yang sangat fenomenal sekali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah sebagai pemimpin buat perempuan, buat istrinya. Coba lihat di Al-Quran, saking hebatnya kedudukan wanita, surat itu perempuan semua isinya. An-Nisa tentang wanita. Surat An-Nur tentang wanita. Al-Mumtahanah tentang wanita yang diuji. Al-Mujadalah tentang wanita yang istilahnya bahasanya menggugat. Isinya wanita saudara-saudara. Buka gak Qurannya? Iya ya Allah sabar. Jangan buka auratnya ya pemirsa. Iya, Ustaz. Ini sebagai anak jadi harus taat kepada orang tuanya. Dan sebagai istri dulu ya tadi ya bahwasanya sebagai seorang istri ketika suami sebagai imam kemudian memberikan nafkah dengan baik, lahir batin dengan baik. Kalau bahasa tadi bagaimana suaminya, bagaimana istrinya juga. Jangan menuntut ketaatan istri kalau ternyata suaminya juga kagak pernah ngasih nafkah lahir batin. Apaan tuh? Pengen dihormatin tapi gak ngasih duit. Pengen dihormatin tapi gak ngasih nafkah batin. Hello, kan begitu.
Tapi tetap kalau kita kepada istrinya Fir'aun, walaupun Fir'aun jahat tetap taat. Jadi kita juga sebagai seorang istri harus taat kepada suami selama yang namanya suami kita ini memberikan tanggung jawabnya. Kenapa? Ketika sudah tanggung jawab akan muncul solihatun, qanitatun, hafizotun. Akan muncul istri yang solihah. Qanitat yang taat kepada suaminya. Hafizotun yang menjaga dirinya. Ada suami, enggak ada suami, jangan keganjenan. Itu dia You understand? Itu. itu dia. Kalau bahasa Indonesianya ganjen. Ganjen, tebar Kalau pesona. bahasa orangnya tabarruj. Tabaruj. Iya, tabarruj zaman now. Namanya ganjen, ya kan? Alias CCGG. Apa tuh? Centil-centil gimana gitu. Ya, jadi pemirsa jangan CCGG, ya kan? Iya, itu sebagai seorang istri. Pokoknya istri itu keren banget deh. Udah dinyatakan tadi dengan guru kita Ustazah M. Sasti kan. Sebagai seorang istri biar gak jadi penduduk neraka gimana. Ustazah Syifa juga guru kita mengatakan tadi gimana biar menjadi ahli surga. Jadi sebagai perempuan tuh gampang-gampang susah. Masuk surganya gampang, keluarnya gampang. Makanya dalam hadis dalam kitab Usul Iman dinyatakan apa? Dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah telah bersabda. Ajiba Rabbuna ila qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Allah itu sangat heran gitu ya. Karena kenapa? Ngelihat satu kaum kok diajak kebaikan susah. Diajak masuk surga itu pakai dirantai. Orang kan kalau masuk surga itu pasti lari. Ayo masuk surga, kan berduyun-duyun tuh. Masa dimasukin ke surga pakai dirantai? Maksudnya apa nih? Susah diajak berbuat baik. Sebagai seorang ibu susah menjadi ibu yang soleha, ya kan? Maunya mejeng sana, mejeng sini, anak keteteran. Tuh. Ada tuh kayak begitu tuh. Iya ada. Di luar rapi dia, rumahnya berarakan. Iya. Ada juga istri kayak begitu. Di luar dandanan, Masya Allah. Pas di Walaupun rumah. duster. Iya Allah. Nah, baju kebesaran. Dan yang ketiga sebagai anak perempuan, gimana sebagai anak? Tetap berbuat baik sama orang tua. Wabil walidaini ihsana. Allah. Suara saya mirip lah sama Anissa, beda-beda tipis ya pemirsa. Terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Apa sih perbuatan baik menurut Ibnu Abbas? Kita udah pernah bahas ya. Kita pernah ngaji. Kan namanya emak-emak ngajinya PKK. Pengajian ke sono ke sini. Dipakai jangan ngaji doang, dipakai ngajinya. Oke. Apa katanya kalau di dalam pengajian-pengajian nyatakan ketika seorang anak itu yang namanya hormat kepada orang tuanya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pertama ihsan adalah pemberian. Walaupun mungkin maaf pinjam kata-kata ya. Yang namanya seorang ibu, apalagi kalau udah tua nih, kita sebagai anak sering berdebat sama ibu. Tahu nggak sih ya? Ini banyak banget kasus. Yang namanya anak tuh kepengen orang tuanya itu kalau punya sesuatu tuh istilah bahasanya tuh udah dibagi-bagi aja jangan ditumpukin gitu loh. Tapi Kaget. ini kadang-kadang nih nenek-nenek nih ya Allah barangnya. Kayak orang mau jualan. Bener. Iya, itu padahal kalau kita keluar dari sekarang kan rezeki nambah. Bener. Jangan pelit-pelit untuk yang namanya ngasih barang ya kan segala macam. Jangan nunggu sampai lapuk tuh barang. Berikanlah yang terbaik. Ini suka berdebat nih anak sama orang tua tuh cuman masalah pakaian. Sabar. Cuman masalah barang-barang. Begitu. Iya. Jadi anak tetap harus berbuat baik sama orang tua. Berikan yang terbaik, ihsan. Ta'atuf membantu semampunya. Bener. Arifki bersikap lemah lembut. Apalagi sebagai seorang yang namanya wanita muslimah. Jadi punya hak dan kewajiban di sini ya sebagai wanita punya hak untuk diberikan nafkah. Kewajibannya urusin suami, yang namanya kewajiban ngurusin anak segala macam. Bahkan di zaman Rasulullah sebagai seorang Khadijah. Wah jarang Khadijah zaman sekarang. Iya. Yang ada kalau Khadijah zaman sekarang dia kerja, lakinya gak kerja dia ngomel. Kalau bukan aku yang kerja kamu gak makan ya? Uzubillah min zalik. Orang gak boleh kayak gitu. Kita harus saling cinta karena Allah. Jangan pernah mencintai suami kita. Jangan pernah mencintai orang tua kita. Jangan berhenti mencintaiku. Meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun. Di dalam cintamu anakku, suamiku, ibuku gitu kan ya. Ku temukan bahagia. Aduh Masya Allah ya. Jadi jangan berhenti mencintai orang tua kita. Dan peranan
ketika kita melihat kepada tauladan Rasulullah, bagaimana seorang Khadijah menemani Nabi di saat orang mendustakannya, beliau membenarkannya. Di saat orang menjauhinya, menolaknya, beliau yang dekat kepadanya. Bagaimana Ibunda Aisyah yang selalu belajar dan belajar, gak pernah bosan untuk belajar, sehingga menjadi seorang ahli hadis, tokoh hadis untuk golongan keempat bagi golongan sahabat. Bagaimana Ummu Salamah yang subhanallah sangat-sangat telaten mengurus Nabi. Bahkan beliau sangat cinta yang namanya masakan. Jadi kalau kita bikin catering, kalau bisa catering Ummu Salamah. Ummu Karena Ummu Salamah. Salamah doyan masak gitu loh. Kalau yang doyan dandan apa? Zainab binti Jahsy, cantik penampilannya, Allah. bersih. Jadi kita tuh harus mentolerir para sahabiah zaman Rasulullah. Bagaimana seorang Hanzah bernama Hanzah punya anak 4 mati di medan jihad. Nah kita anak sekolah sampai sore belum datang aja udah ketakutan. Kemana nih? Anggap itu berjihad. Kalau dia terlambat, kemana nak? Oh habis belajar. Oh alhamdulillah gitu. Jangan sujon. Belajar apaan? Kalau ngatain anak bohong berarti dia pernah bohong. Iya bener. Contoh nih, maaf nih jangan sampai dicontoh nih. Ada seorang kasus ya, seorang ibu nih ya, zaman SMP-nya dia cuma gelar sejadah. Taruh mau kena, disuruh sholat, dibilang udah. Padahal belum. Karena apa? Karena ternyata dia dulu pernah bohong. Ketika anaknya bilang udah sholat, dia bilang kamu belum sholat. Berarti mama suka bohong zaman dulu. Gitu, jadi kita apa yang kita katakan ke orang mungkin itu yang pernah kita lakukan. Jadi nurun ya. Jadi nurun. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak harus tahu masing-masing tempatnya. Jangan anak jadi ibu. Zaman sekarang kadang-kadang nauzubillah min zalik ya, yang namanya seorang ibu aja mau main ke rumah anaknya aja sampai malu katanya. Allah. Gara-gara mungkin ibu gak punya apa-apa, anaknya punya apa-apa. Maka dinyatakan dalam doa, Allahumma inna na'udzubika min waladin yakunu sayyidan alaina. Ya Allah jauhkan kami dari seorang anak yang memperbudak orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu Kak Ali. Baik, Masya Allah luar biasa. Ya nambah lagi ilmunya dan sekarang kita akan kasih kesempatan untuk bertanya nih. Hah? Pakai nanya nih? Iya dong ya. Kira-kira udah ada yang mau nanya. Bang mau nanya apa Nisa dulu nih? Nisa dulu ya. Ya, mau nanya. Nah, Nanya udah apa sih dulu. Anissa? Umi, saya mau tanya. Nah, zaman sekarang ini kan banyak seorang istri ataupun perempuan itu yang pengen setara dengan laki-laki. Pengen sama derajatnya dengan laki-laki. Misalnya kayak nggak mau di rumah aja ngurus anak tapi mau kerja juga. Itu menurut Umi gimana? Wanita nih ya? Iya. Secara umum. Iya. Engkau wanita? Iya, saya wanita. Aku pun begitu. Ya Allah. Aku wanita. Ya, jangan. Pemirsa, banyak banget zaman sekarang ini wanita yang pengen setara dengan laki-laki. Tergantung kalau memang dia ini seorang wanita yang punya suami, sudah yang namanya memberikan nafkah lahir batin, sudah memberikan tanggung jawab, dia dibilang jangan kerja, nggak usah kerja, udah di rumah aja, stay at home, you know. Kenapa dia udah punya yang namanya suami, kan artinya sudah menanggungnya, udah ada menanggung. Dicukupi. Gak apa-apa, udah dicukupi. Jangan bawel ya kan, rezekinya begitu, dia di rumah, laki yang kerja. Tapi kalau dia bilang setara, misalnya setara nih, misalnya dia ini single parent ya kan, single parent, you know, Iya. single parent ya kan. Kemudian kalau dia nggak kerja, dia makan dari mana? Iya. Tahu sendiri zaman now, minta bantuan sama saudara, sekali diiyain, 2 kali diiyain, berkali-kali minta bantuan mulu digituin. Iya. Nah dia jaga harga dirinya. Oh gue juga bisa kerja, dia kerja. Jadi situasi kondisi ya pemirsa, kalau memang dia sudah dicukupi, memang dilarang oleh artinya suami, dilarang oleh ibunya misalnya, silakan. Tapi tadi kalau dia sendirian, harus menghidupi anaknya, kalau dia nggak kerja malah jadi diomelin sama saudaranya. Karena apa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali pun mengatakan bahwasanya orang yang meminta-minta ya pada saat nanti hari kiamat akan datang tanpa muka. Allah. Jadi kalau minta nggak boleh, kalau dikasih silahkan. Jadi pemirsa, maaf nih kalau kita suka minta-minta. Minta apa? Minta like-nya dong. Iya, beda lagi tuh. Itu beda lagi. Oh iya, sosial media gitu. Masya Allah ya. Kira-kira masih ada waktu untuk bertanya lagi? Cukup ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Nisa pertanyaannya. Terima kasih juga Ustazah, Masya Allah ya. Dan jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan Umi Maki dengan aurat muslimah terhadap wanita lainnya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.